Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Zobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan malam hari ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Cukup jarang saya bikin konten ya akhir-akhir ini teman-teman, mohon maaf sekali karena memang kesibukan kesibukan yang cukup padat, jadi belum sempat bikin konten itu ya. Terus ini kondisi di Magelang akhir-akhir ini cukup dingin ya. Kalau malam dinginnya luar biasa, bahkan sampai siang pun dingin, jadi kondisi fisik wah bener-bener ditempa ini, kurang fit ini. Beberapa hari ini bahkan 1 minggu lebih saya masih batuk pilek ini seperti ini. Jadi memang kondisi cuacanya sangat dingin ini teman-teman. Baik manusia, baik ayam, itu semua kalau tidak dijaga kesehatannya ini rentan sekali penyakit. Ini masih musim pancaroba ya, kalau siang panas itu, kalau malam dinginnya luar biasa. Jadi kalau untuk ayam terutama yang kita bahas ayamnya aja, kalau manusia monggo lah mau bagaimana caranya untuk mengantisipasi, it's okay. Tapi kalau untuk ayam, itu jangan lupa saya selalu sampaikan, perkuat sistem imunnya, biar tidak gampang sakit, biar tidak mudah ngorok. Nah itu penyakit yang utama kalau musim dingin seperti itu, ngorok, korepan itu ya, ngorok terus pilek, seperti itulah ya, karena memang cuacanya dingin sekali. Itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh ayam, berikan nutrisi yang cukup baik itu dari kadar gizinya dan juga jamu-jamuan terutama. Nah, itu yang utama kalau di kandang Prabu Farm, kalau kita sudah ada jamu komando strong, wah itu udah bagus banget lah, udah cukup nutrisinya. Tapi kalau belum punya itu ya bisa pakai jamu-jamuan ramu sendiri juga nggak masalah, gampang ya, istilahnya kencur, kunir, jahe, bawang merah, bawang putih. Ini 5 yang pokok untuk meningkatkan sistem imun dalam ayam, dalam tubuh ayam seperti itu. Oke, itu cuma untuk pembukaannya aja yang mau kita bahas, bukan masalah itu, cuma yang mau kita bahas masalah sistem pemasaran ya teman-teman. Nah, ini di Prabu Farm kita di Telegram itu dapat dikatakan ayamnya masih itu aja, belum ada pasokan baru ini teman-teman. Ini mungkin minggu besok kita ngambil di kandang pembesaran ini ada berapa ya, mungkin sekitaran 10 ekor muda-muda. Tidak banyak juga kawan-kawan, karena dapat dikatakan tinggal sisa-sisa. Kalau yang besar di kandang Prabu Farm itu tinggal sisa-sisa ya, itu karena memang alhamdulillahirabbil alamin, untuk pemasarannya cukup laris gitu ya. Jadi kecil 3 bulanan juga terjual. Ini sementara produknya yang kurang ya kawan-kawan. Jadi doser ini yang kita breeding nyulam, bulunya muda-muda. Kalau untuk bulu muda-muda kita tidak pernah untuk kawin. Kenapa? Karena kondisi fisiknya kurang bagus, nanti kualitas spermanya juga kurang bagus pasti ya. Tunggu tuntas dulu, nggak apa-apa, kasih makan yang bagus, diumbar loh seperti itu, biar tidak rusak juga fisik ayamnya itu. Terus produksi Black Bull ini juga baru mulai kecil-kecil, cukup tersendat kemarin karena babon atau indukannya yang karena faktor fisik dan faktor lingkungan mungkin ya, yang nelurnya juga lambat, yang netesnya juga agak lambat gitu. Kemarin ada gempa atau goncangan itu juga banyak yang nggak netes, ada aja istilahnya. Produksi tidak bisa dikejar secara maksimal gitu aja intinya. Terus di samping itu kita permintaan untuk 3 bulan kita bahkan jarang posting ya kawan-kawan, belum sempat posting udah laku terjual seperti itu. Yang posting pun di Telegram bisa anda lihat lah, istilahnya kita posting di umur 3-4 bulan itu, terakhir itu posting 15 ekor, nggak sampai 1 minggu juga selesai habis seperti itu. Nah itu yang bisa sampai gede mungkin sisa-sisa aja, saya nyisakan 3-2 ya, itu hiburan lah namanya, kita bisnis berbasic hobi. Mosok cuma dapat duit tok, kita nggak dapat seneng kan rugi kawan-kawan. Jadi yang dibesarkan itu intinya kita bisa abar ya, tetap dijual, tapi kalau udah bisa abar, nonton kualitasnya bagus, nah seperti itu udah
kepuasannya beda ya, kesenangannya udah beda. Di samping langsung jual, langsung laku, kita belum bisa nonton tarungnya seperti apa, itu beda seperti itu. Terus kalau yang besar kita utamakan juga resellernya cukup banyak. Kita cuma kalau reseller inden dari induan kita udah nggak berani jual, dalam artian mas ini induan dari Black Rose sama Black Bull ini saya inden seperti itu, udah bayar lunas, kita besarkan, nanti langsung kirim. Kita tidak pernah nyoba, kalau nyoba nanti takutnya kita timbul perasaan yang curang dalam diri kita sendiri. Kita justru takutnya kalau saya curang, wah api simpen takutnya seperti itu. Jadi kita fair kalau dari untuk reseller atau dijual lagi kita fair. Untuk saat ini, kemarin ada yang tanya mas kalau buat kulaan berapa gitu ya, kita rata-rata kita ngelepas 6-7 bulan itu 3,5 juta gitu ya, 3,5 juta, tapi racak root, jadi minimal pengambilan 10 ekor gitu ya, minimal pengambilan 10 ekor, bayar lunas 35 juta. Begitu ready stoknya kita fotokan ayamnya, nanti langsung kita kirim seperti itu. Kita tidak nyoba, tidak abar, jadi mau seperti apa kualitasnya, yang penting paceknya itu, induknya itu kita kirim. Alhamdulillah selama ini berjalan cukup baik, resellernya juga laris, jualannya wah nggak bisa diceritakan, gila-gilaan harganya. Ada yang seperti ayam impor juga jualnya, nggak apa-apa, istilahnya bebas, monggo mau dijual berapapun itu rezeki mereka gitu ya. Saya barat kata saya jual rata-rata 5-7 juta, kalau abaran mereka bisa jual di atas 10 juta, ya nggak apa-apa, skill mereka, keahlian mereka dalam berdagang, nggak apa-apa, nggak masalah, fair karena memang sudah dibeli dan mau dijual. Yang pasti kita kalau untuk reseller ayam tidak pernah kita upload, dalam artian tidak pernah kita foto. Kode etik ya dalam berbisnis itu harus ada, jadi kita jangan mematikan pangsa pasar orang lain, jangan menjegal, jangan menggunting dalam lipatan, seperti itu tidak bagus. Jadi biarkan mereka berjalan. Saya juga tidak pernah menyebutkan mana yang ambil dari tempat saya itu, yang penjual yang mana aja saya nggak pernah menceritakan ya, seperti itu nanti sama saja mematikan pasaran. Kalau saya jual, oh itu ngambil dari tempat saya, otomatis saya kan menjegal ya perasaan saya aja, itu menjegal dia, istilahnya seolah-olah nanti pelanggannya biar potong kopas ngambil ke tempat saya nggak seperti itu. Jadi biarkan yang beli lewat dia juga lewat dia, toh kalau dia laris, dia laku keras, dia ngambilnya ke tempat saya juga sama-sama deres gitu ya, sama-sama dapat rezekinya gitu. Jadi nggak perlu saling jegal-jegalan. Kalau kita bisa berjalan bersama beriringan harmonis gitu kan enak ya kawan-kawan, seperti itu. Terus selanjutnya kalau sebenarnya kalau saya sih prinsipnya saya sendiri kalau bisa saya memasarkan, saya itu berusaha selalu membantu sahabat Sobi dimanapun Anda berada ya. Banyak yang minta bantu dijualkan mas, ayam saya dijualkan. Silahkan datang ke sini hari Sabtu di kandang Prabu Farm kita abar. Kenapa harus datang? Karena biar saya tahu kualitas fisiknya ya teman-teman, fisiknya seperti apa, ukurannya seperti apa, bobotnya seperti apa gitu. Karena kalau ayam yang kita jualkan atau kita pasarkan, otomatis kita yang menjadi ujung tombaknya, yang berurusan dengan konsumen itu kita. Jadi kalau penjualnya nipu, yang kena saya nanti. Katanya ayammu bagus videonya, mungkin video 1 tahun lalu seperti itu, terus yang dikirim ayamnya udah rusak bobrok. Seperti itu bisa aja terjadi. Saya pernah seperti itu, bahkan saya yang ngambil resiko kehilangan pelanggan teman-teman, dulu pernah. Cuma ya, teman dekat di sini di Magelang di sini aja ngasih video saya, ini ayamnya mas minta dijualkan. Oke, saya cuma ngambil videonya, langsung saya kirim ke pelanggan saya, fotonya juga saya kirim ke pelanggan saya. Begitu diadu ayamnya udah ternyata nggak kepake, nggak bisa tarung seperti itu. Aduh, saya malu sekali itu dulu, saya kehilangan pelanggan. Walaupun harganya juga nggak terlalu tinggi sih, kita jual cuma di harga 4 jutaan itu. Cuma ayam seperti itu bagaimana mas, nggak bisa tarung itu, geledek-geledek di video, diaparnya di video. Waduh, ternyata udah beda. Jadi memang Botoh Magelang ini teman saya ini dijual karena ayamnya rubah atau rusak seperti itu. Di situ saya belajar dan saya mengantisipasi jangan sampai terulang lagi ya kawan-kawan. Jadi kalau mau minta dijualkan, dipasarkan,
pasti saya selalu minta datang, silakan datang ke kandang, kita abar bareng, kita tonton bareng. Kalau memang layak dipasarkan, kalau saya seneng aja, tekniknya saya seneng, saya beli langsung cash aja nggak masalah. Saya selalu, ya alhamdulillah, mohon maaf ya, tidak ada motivasi untuk riak atau pamer, tapi saya selalu bawa uang cash. Kalau hari Sabtu pasti saya bayar kontan di kandang. Tapi kalau saya belum senang atau harganya mungkin cukup tinggi, saya bantu pemasarannya seperti itu. Insya Allah ilmu marketing saya tidak pernah pelit. Dalam artian selagi saya bisa bermanfaat bagi orang lain, saya usahakan untuk bisa membantu orang lain seperti itu. Tapi kendalanya ada juga yang dari lokasinya cukup jauh ya, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Surabaya, minta dijualkan. Wah ya mohon maaf, nggak bisa ini lokasinya seperti itu. Lokasinya jauh, kasihan kalau datang ke sini saya nggak cocok. Saya itu apa ya, perasa gitu loh. Kalau orang lain saya nggak bisa membantu, udah jauh-jauh ke sini ternyata ayamnya nggak cocok, itu bagaimana saya mau menyikapinya, itu sulit seperti itu. Jadi mending nggak usah lah gitu ya. Jadi yang deket-deket aja seperti itu. Terus kemarin saya juga berpikir bahwasanya pengen saya bantu Telegram saya biar bermanfaat ya. Banyak yang punya grup Telegram tapi subscribernya tidak sebanyak punya saya. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Kalau tempat saya kan cukup banyak ya, sekarang udah 14.000 lebih ya. Walaupun saya dapat dibilang main Telegram juga baru ya, belum begitu lama, cuma trafficnya cukup banyak. Kita cari pelanggan dari YouTube, kita cari pelanggan dari Facebook, banyak yang masuk ke berlangganan ke Telegram saya. Dan itu potensinya semakin banyak anggota di grup itu atau di channel Telegram kita, selagi kita posting pasti semakin banyak yang nonton. Kalau postingan semakin banyak yang nonton, potensi terjualnya akan semakin tinggi gitu ya kawan-kawan. Jadi keuntungan viewernya banyak itu pasti akan semakin tinggi kemungkinan ayam kita terjual seperti itu. Itu kemarin ada kita coba ya, cuma kita coba masih free ya, free, tidak ada tidak ada apa, kita tidak memungut uang jasa, cuma efektif atau tidak ya. Kemarin ada yang dari Klaten pengen dijualkan dengan harga 8 juta, katanya udah menang berapa kali gitu. Nah, kita posting, cuma kita timer 1 minggu ya, tidak terlalu lama, 1 minggu. Kalau memang ayamnya bagus pasti udah terjual. Ayamnya bagus, harganya pantas, itu pasti udah terjual. Tapi kalau belum terjual ya mohon maaf, kita cuma mengusahakan untuk memposting itu, mempublikasikan saja, bukan menjamin ayam itu pasti laku atau tidaknya tergantung satu kualitas, yang kedua harganya layak atau tidak, seperti itu. Jadi 1 minggu kalau nggak nggak terjual, orangnya sih nggak ngasih kabar ya, terjual nggak terjual saya hapus itu. Terus postingan saya yang lama saja, ayam yang sudah banyak terjual, sekarang udah mulai saya hapus satu persatu. Karena apa? Karena terlalu banyak postingannya, pelanggan jadi bingung. Dulu tidak saya hapus dengan tujuan agar pelanggan itu nonton, ini loh kualitas produk Prabu Farm seperti ini, dari masa ke masa stabil gitu ya. Dalam artian stabil itu kualitasnya ada standarisasi kualitas gitu ya. Kalau sekarang rata-rata ayam saya kan ayam teknik brakot, jadi semuanya ayamnya teknik nyayap, ngelok, brakot, patok punggung, seperti itu. Jadi rata-rata semua ayam saya seperti itu, tidak ada selisih yang terlalu jauh. Kalau mangon ya harus akurasinya bagus, pukulannya akurat, dan speednya bagus. Itu harus ada istilahnya benang merahnya. Kita ternak harus ada benang merahnya. Kalau pakoi brakotnya nggak bagus, pukulannya kurang keras, sudah nggak kepake, potong, masuk freezer seperti itu. Tapi kalau memang kualitasnya produknya udah masuk standar di Prabu Farm, oke, kita lanjutkan seperti itu. Jadi ternak harus ada konsepnya seperti itu ya teman-teman. Terus teman-teman yang menawari saya ayam, benar, saya itu walaupun ayam saya mungkin ribuan ya, udah banyak, cuma kalau saya itu tertariknya sama ayam yang kualitasnya bagus ya teman-teman. Kalau cuma yang tanggung-tanggung saya udah banyak, ayam saya udah cukup cukup itu jumlahnya juga cukup
banyak banget lah, bukan cukup ya, banyak banget lah mungkin seperti itu. Jadi kalau ditawari ayam dengan kualitas yang nanggung-nanggung, saya udah nggak tertarik teman-teman. Harus lebih bagus daripada ayam saya, intinya itu. Kalau cuma masalah menang di kontes sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin faktor apa ya, keberuntungannya aja yang bagusnya di situ. Jadi bukan saya terus tertarik ayam menang kontes itu, nggak tertarik saya. Kalau memang kualitasnya tanggung, nggak tertarik. Pernah ada ayam bagus, bahkan mengalahkan ayam saya, karena ayam saya memang waktu itu yang saya bawa tekniknya kurang. Jadi bulbi posturnya kan agak pendek ya lehernya. Wah, itu gandengannya cukup tinggi sekali, lawannya tinggi, karena ayam saya nggak bisa matok punggungnya aja, nggak sampai teman-teman, terlalu tinggi. Nah, seperti itu ditawari. Kalau posturnya memang bagus untuk kontes, standar kontes memang sekarang harus cari ayam yang posturnya tinggi, jadi lebih bisa menguasai lawan seperti itu. Cuma kalau untuk dari segi teknik saya belum masuk seperti itu gitu ya. Jadi ya mohon maaf, saya nggak tertarik untuk membelinya. Begitu juga ada yang kemarin juga nawari ayam udah menang berapa 3 kali gitu, dikirim videonya. Mohon maaf, cuma seperti ini saya masih banyak. Bahkan produk saya dapat dibilang bisa lebih bagus daripada itu gitu loh. Basic tekniknya sama brakotnya sama pukulnya lebih bagus dari itu. Jadi sesuatu yang menjadikan saya tertarik itu apa gitu kan belum ada. Apalagi langsung buandrol, buka botolnya del gitu di atas 5 juta itu wis, menurut saya ayamnya udah harus istimewa gitu kan. Jadi saya beli ayam itu harus ada apa istilahnya, privilege ya, ada daya tarik yang menjadikan saya berani membeli. Kalau masalah harga saya it's okay lah. Kalau memang layak dan pantas, harga tinggi pun saya berani, karena memang ya duitnya ada dan saya seneng gitu ya. Seperti saya ambil kemarin di Mas Fajar itu doser kan, ada dari segi teknik dia bagus. Saya nonton sendiri bahkan. Nah, ini nanti kalau ada yang nawarkan saya bagus, kapan main di kontes, saya dikabari, saya tak nonton itu. Nah, itu saya pasti akan menilai itu dari segi tekniknya bagaimana, brakotnya bagaimana, pukulnya bagaimana. Nah, itu harus dasarnya. Posturnya bagaimana, itu dasarnya ayam itu. Kalau memang ini tekniknya harus bagus dulu, brakotnya kenceng, pukulnya bagus, posturnya bagus, ini saya udah seneng dulu ini. Nah, tinggal nanti ditambah derajat menangnya. Kalau ayam itu udah menang 5 kali, 4 kali seperti itu buat tambahan aja. Jadi derajat menang. Kalau cuma menang 2 kali, 3 kali, tapi kualitas tekniknya juga biasa-biasa aja, saya tidak tertarik teman-teman. Jadi saya bisa memproduksi yang lebih bagus daripada itu. Tapi kalau memang kualitas ayamnya bagus, tekniknya bagus, derajat menangnya bagus, saya masih tertarik seperti itu. Kemarin ada teman ngambil ya, itu ayam menang. Jadi kalau di permainan kontes sekarang, wih mantap-mantap teman-teman. Jadi kita memang benar-benar bersaing di segi kualitas. Banyak orang yang tidak telaten untuk beternak, jadi cari ayam yang sudah jadi seperti itu. Nah, ini saya juga mulai menarget pangsa pasar yang di sini kawan-kawan. Jadi banyak orang itu cari yang sekarang udah jadi, ayam yang sudah menang sekali 2 kali itu harga lebih tinggi, itu berani teman-teman. Dengan catatan ya tadi seperti tadi, kualitas teknik yang bagus, pukulannya bagus, apalagi punya derajat menang itu pasti tinggi kawan-kawan. Ya rata-rata 10 juta udah pasti terjual seperti itu. Nah, saya makanya kalau ayam kualitas bagus, bandrolnya udah dari awal udah tinggi saya. Mesin itu ayam yang saya kasih nama mesin super speed, brakotnya luar biasa walaupun ukurannya agak kecil. Kalau standarnya kemarin 27 tapi kita kompres sampai masuk di bobot 24. Jadi memang biar posturnya tidak ketindih gandeng seperti itu. Enak main di 24, ini udah stabil, tinggal lotnya. Lot itu dalam artian ototnya biar padat dulu. Kemarin saya main di BJF Jogja, saya bawa ayam muda semua. Kalahnya sama nafas sama stamina. Kalau di awal 15 menit awal gempurannya luar biasa. Bahkan banyak yang ngoyak-oyak pengen dibeli itu waktu di BJF. Ayam saya cuma belum saya jual. Itu ada si Gorga, ada si Rawit. Bagus-bagus banget teman-teman. Muda-muda, cuma ya itu, saya terlalu pede dengan kualitasnya. Ayam belum pernah saya lot sampai 1 air
saya ikutkan kontes 2 kali 20 menit. Aduh, nggak kuat mentalnya bagus, tapi nggak kuat fisiknya, dari segi nafas, dari segi otot dia belum mumpuni. Jadi kontes sekarang rata-rata ayam udah bodolan, ayam tua-tua yang udah menang-menang itu. Jadi memang buat kejar cari hasil juga gitu ya. Jadi nggak main-main kontes sekarang. Jadi ayamnya memang udah siapan, kualitasnya bagus, fisiknya udah mumpuni, umurannya udah cukup ya. Jadi di situ saya yang menang terusnya si Dragon memang udah nyulam sekali, itu udah mapung sekali. Cuma kita sambil untuk dipacekkan itu, Dragon itu udah dikawinkan, sambil kita mainkan itu. Ya alhamdulillahirobbilalamin, untuk saat ini udah 5 kali piala berturut-turut. Ini masih main lagi, minggu depan main lagi di Jogja lagi nih di Dragon. Nah itu memang udah ganti bulu, tulangan sama posturnya udah mantep banget, ototnya juga udah kenceng. Jadi untuk rally panjang pun oke lah gitu ya. Jadi nanti harapannya juga saya siapkan sampai lot bener. Ya masa mau kalah terus kan? Ya kalah bukan masalah malu atau tidak malu, tapi apa ya, kebanggaannya kurang gitu ya kawan-kawan. Cuma kalau saya sih dari segi mental memang udah siap ya, karena memang kita intinya cuma buat cari kesenangan. Jadi ayam muda saya daftarkan 550-an, kalah ya ora apa ngelot GPT gitu ya. Jadi memang buat cari otot, dan alhamdulillah kemarin ya udah lolos ke final semua, cuma kalah di final gitu ya. Cuma selisihnya poin juga dikit-dikit gitu, karena memang staminanya udah ngedrop loyo, nafasnya juga belum begitu mumpuni gitu. Dan nanti kedepannya insya Allah kontes selanjutnya malah justru udah kenceng badannya gitu ya, insya Allah nanti bisa poin di situ. Nah, jadi kita siapkan untuk ayam-ayam muda yang kualitasnya memang super. Kita abar lot sekarang minimal harus pernah 2 kali 20 menit ya gitu. Kalau di kandang udah 2 kali 20 menit, kita pede mau main di kontes itu, pede seperti itu. Oke, begitu teman-teman ya. Jadi kemarin sempat saya berpikir, kembali lagi ke masalah pemasaran, kita kemarin sempat berpikir bahwasanya kita mau apa ya, buka jasa pemasaran aja sekalian Boyo. Jadi biar bisa membantu teman-teman, tapi kita juga istilahnya ada upah lelahnya gitu ya. Kita mau posting, mungkin targetnya 1 bulan itu bisa kita kelola lewat Telegram, dan juga kita pakai blogspot seperti itu ya teman-teman. Cuma kita ya belum lah, ini baru planning ya, baru perencanaan. Kita intinya pengen membantu buat sahabat Cobi yang belum bisa maksimal dalam hal pemasaran. Cuma konsepnya harus sesuai dulu, paling tidak ikuti dulu seperti Prabu Farm, dalam artian ayam difoto jelas, foto yang bagus, dalam artian posenya harus menggambarkan bagaimana ciri fisik ayam itu. Terus videonya juga disiapkan, syukur-syukur durasinya lebih dari 5 menit gitu ya. Jadi orang itu bisa mendapatkan, calon pembeli itu bisa mendapatkan gambaran ayam seperti apa yang mau dibeli gitu. Terus kasih info juga, ini video sudah berapa lama ayam itu gitu ya. Jangan video tahun lalu buat jual ayamnya sekarang, nanti ayamnya udah rusak, nggak sesuai lah, seperti itu. Terus yang selanjutnya mungkin kalau harus bisa kita jalankan itu, kita akan gunakan rekening bersama ya, Rekber Prabu Farm. Jadi kita sebagai pihak ketiga, jadi nanti penjual kirim materi untuk yang diupload ke Prabu Farm, kita bantu upload, bantu pemasaran. Terus kalau ada pembeli yang cocok, transfernya ke Prabu Farm. Penjual kirim ayam ke pembeli. Kalau pembelinya sudah ngasih kabar ayam sudah sampai, bukti pengirimannya ada, duit dari Prabu Farm baru kita kirim ke penjualnya, seperti itu. Jadi kita pemasaran di yang melalui kita usahakan, kita jamin untuk tidak terjadi masalah dalam transaksinya. Kalau masalah kualitas ayam, oke, itu tanggung jawab penjualnya. Tapi kalau masalah transferan, paling tidak barang harus sampai dan sesuai dengan apa yang dipesan, baru uang kita kirim ke rekening
penjualnya. Rencana seperti itu kawan-kawan. Nah, nanti kalau ada istilahnya kita baru mulai pembukaan bahasan ini. Kalau sekiranya topik yang saya sampaikan ini menarik, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, itu nanti bisa kita kelola benar-benar ya. Karena apa? Sekarang itu pebisnis ayam online itu repot mau posting video ayam itu di mana. YouTube jelas nggak mungkin mengakomodir postingan video abaran. Facebook juga nggak mungkin, sekarang pasti diblokir kawan-kawan. Saya itu udah sampai lelah, sampai capek posting ayam di Facebook itu pasti diblokir karena memang mungkin melanggar kebijakan larangan dari komunitas Facebooknya seperti itu. Jadi ya mau bagaimana lagi. Jadi penjual-penjual pemula itu bingung mau cari fasilitas bagaimana caranya jual ayam aduan dengan sistem online gitu ya. Jadi kita yang sudah bisa berjalan berusaha memberikan fasilitas itu, memberikan dukungan biar generasi-generasi penerus atau yang baru mau memulai dunia bisnis ayam aduan bisa dilancarkan rezekinya seperti itu. Motivasinya seperti itu. Syukur-syukur dengan lancarnya rezeki kita bisa kebagian juga rezekinya. Seperti itu kan. Indah ya kawan-kawan. Jadi harmonis hubungannya, jangan saling jegal, jangan saling serang, sama-sama pebisnis online, apalagi sama-sama penjual ayam aduan. Kalau bisa kita berkolaborasi secara baik, secara etis gitu ya. Jadi biar komunikasi itu terjaga, bisa berpahala silaturahmi, syukur-syukur bisa mendatangkan penghasilan dan saling menguntungkan, insya Allah. Oke, sekian dulu kawan-kawan untuk konten kali ini, sudah cukup panjang durasinya. Semoga bisa memberikan manfaat, gambaran dan juga inspirasi bagi sahabat-sahabat Sohobi tentunya. Salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.